Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui channel YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dan adapun renungan firman Tuhan, pengantar serta penguat untuk kita memasuki kehidupan di pekan yang baru ini terdapat dalam Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, Matius pasal 6 ayatnya yang ke-34. Dan judul renungan kita saat ini adalah jika kita tahu semua tentang hidup kita, apakah kita bisa terima? Jika kita tahu semua tentang hidup kita, apakah kita bisa terima? Nah, saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan sambil menyimak akan renungannya, saya mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan, Raja, dan Bapa kami, kami bersyukur atas nafas hidup yang Engkau masih berikan kepada kami dalam suka dan duka kehidupan kami. Dan saat ini ketika kami hendak diberkati oleh kebenaran firman-Mu, maka kami mohon ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Lalu izinkan Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti lalu melakukan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, suatu kali ada seorang anak muda yang sangat terkagum-kagum dengan mikroskop. Sebab mikroskop adalah termasuk salah satu benda tercanggih saat itu. Karena dengan mikroskop, orang dapat melihat sel yang terkecil pada sebuah benda yang tentu tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Nah, karena ia sangat kagum, karena anak muda ini sangat kagum dengan mikroskop tersebut, maka pemuda itu menabung untuk membeli sebuah mikroskop. Nah, singkat cerita saudaraku, tabungannya pun sudah banyak dan dapat membeli sebuah mikroskop. Dengan hati yang sangat senang, dia pun pergi ke sebuah toko yang menjual alat-alat kesehatan. Dan kemudian dia membeli mikroskop idamannya. Nah, suatu hari saudara-saudaraku, karena iseng, ia pun mengambil mikroskopnya tersebut, lalu ia ingin melihat nasi di piring yang akan disantapnya saudara-saudara. Apa yang terlihat saudara-saudaraku? Apa yang terlihat oleh anak muda ini ketika dia mengambil mikroskop kemudian melihat nasi yang akan disantapnya? Apa yang terlihat oleh anak muda ini saudara-saudaraku? Yang terlihat adalah yang tadinya dia tidak dapat melihat dengan mata telanjang, kini menjadi sangat jelas. Di depan matanya ia melihat pemandangan yang sangat menjijikkan. Betapa tidak, saudara? Nasi atau makanan yang akan dinikmatinya ternyata penuh dengan kuman. Piring dan sendoknya juga begitu, penuh dengan kuman. Nah, ketika melihat akan semua itu, saudara-saudara, anak muda itu pun tidak menjadi takut dan tidak jadi makan. Nah, saudara-saudaraku, apa hubungan ilustrasi ini dengan renungan firman Tuhan kita saat ini? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita menyimak dengan baik akan renungan firman Tuhan kita saat ini, saudara-saudara. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hidup yang saudara dan saya jalani sampai dengan saat ini seperti sebuah misteri yang tidak ada habisnya, saudara-saudara. Sekali lagi, hidup yang saudara dan saya jalani sampai dengan saat ini seperti sebuah misteri yang tidak akan pernah habisnya, saudara-saudara. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Saudara-saudaraku, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Jangankan hari esok, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita di jam kehidupan yang akan kita lalui sebentar.
Namun konyolnya saudara-saudara, banyak manusia yang ingin tahu apa yang bakal terjadi akan hari esok mereka. Mungkin juga termasuk saudara dan saya. Sampai-sampai mereka pergi ke tukang ramal. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya jika kita tahu semua yang akan terjadi pada kita di hari esok, maka tentu justru ketakutan yang akan datang. Ketakutan yang akan melanda kita. Justru kita tidak akan dapat menikmati indahnya hari hidup yang Tuhan adakan kepada kita hari ini, jika seandainya kita tahu akan kehidupan kita di hari esok. Atau dengan kata lain, kita tidak akan dapat menikmati lagi indahnya hari hidup jika kita tahu bahwa sebentar lagi usaha kita bangkrut. Kita tidak akan dapat menikmati indahnya hari hidup hari ini, minggu ini, jika kita tahu bahwa sebentar lagi atau minggu depan kita akan sakit. Atau minggu depan kita akan ditimpa kecelakaan dan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan lainnya. Oleh karena itu saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan tidak pernah memberitahu kepada kita apa yang terjadi akan hari esok. Bahkan Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita jangan terlalu khawatir tentang hari esok. Karena hari esok itu punya kesusahan sendiri. Kita lihat ayat bacaan firman Tuhan kita saat ini. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, jika hidup ini Tuhan sudah merancang seperti misteri yang tidak akan pernah berhenti sampai saat proses kematian kita jelang, maka apa yang harus saudara dan saya lakukan? Jika hari hidup kita seperti misteri yang Tuhan rancangkan kepada kita, kita tidak tahu apa yang akan terjadi akan hari esok, minggu depan, bulan depan, bahkan tahun depan. Maka apa yang harus saudara dan saya lakukan dalam menjalani kenyataan hidup dalam segala kemisteriannya tersebut, saudara? Nah, saudara, salah satu jawaban atas pertanyaan ini adalah mari jalani hidup kita yang penuh dengan misteri, walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita, dengan rumah tangga kita, dengan kesehatan kita, dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita. Tetapi mari jalani hari hidup kita dengan tetap tenang. Sebab apa? Sebab kita yakin Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari jalani hidup kita dengan tenang. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Karena kita yakin Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu gelisah, cemas, sebab Tuhan tidak jauh dari kita. Seperti kata Yesus dalam firman-Nya yang berkata, "Tenanglah, aku ini ada, jangan takut." Saudara bisa baca perkataan Tuhan Yesus yang menuntut kita untuk tenang, jangan takut, Dia ada. Dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-27 dan Markus 6 ayatnya yang ke-50. Saudara boleh buka dan baca. Saudara-saudaraku, satu kali ada seorang anak yang sementara sedang asik belajar, sedang asik membaca di kamarnya. Tiba-tiba listrik di rumahnya padam. Tetapi anak ini tidak berteriak ketakutan. Dia tetap tenang. Lalu kemudian ayah dari anak ini berteriak dari luar kamar, "Anakku, apakah kau tidak takut?" Anak itu menjawab, "Aku tidak takut ayah, sebab aku tahu ayah ada di dekatku dan ayah akan membawaku lilin dan kembali menjadi terang di sekitarku. Jadi aku tidak takut ayah." Si ayah menjawab, "Engkau adalah anak hebat." Jadi saudara-saudaraku, biarlah hidup kita ini berjalan dengan misterinya sendiri-sendiri.
Kita tidak perlu khawatir, apalagi takut, sebab kita yakin Tuhan Yesus pegang kendali dalam hidup kita. Dia tidak jauh dari hidup saudara dan saya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Janganlah kita sibuk untuk mau mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok. Sebab jika kita tahu, apakah saudara dan saya siap menerimanya? Atau saudara dan saya takut menerimanya? Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa. Ya Yesus Bapa kami, ampunilah kami, karena kami terlalu ingin tahu apa yang terjadi dengan hidup kami. Kami terlalu khawatir akan hari esok kami. Kami lupa bahwa Engkau ada yang memegang kendali dalam hidup kami, setiap saat, setiap hari. Karena itu Tuhan, dengan iman percaya kepadamu ya Yesus Tuhan dan Bapa kami serahkan pergumulan rumah tangga dan keluarga kami. Kami serahkan pekerjaan dan seluruh usaha kami. Kami serahkan kesehatan serta proses pemulihan sakit penyakit kami. Kami serahkan akan cita-cita dan harapan serta masa depan daripada anak-anak kami. Kami serahkan akan pertumbuhan akan anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuasa kendali-Mu akan bangsa dan negara kami, beserta seluruh pemimpin-pemimpin kami. Jauhkanlah bencana, jauhkanlah petaka dari kehidupan bangsa dan negara kami, serta jauhkan bangsa kami, negara kami, dari niat orang-orang yang jahat dalam perjalanan hidup bangsa dan negara kami yang sangat kami cintai. Kami serahkan seluruh masyarakat Indonesia di dalam kuasa-Mu, termasuk gereja-gereja-Mu. Biarlah kami semua tetap ada di dalam kendali-Mu, dan izinkan kami sambil tertunduk hari ini, kami berserah kepadamu. Lalu kami berkata, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan di dalam Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang agung dan kudus akan bersama-sama dengan kami saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih saudara. Saya Pendeta Hendra Doris, Sarjana Teologi, yakin bahwa siapa saja yang telah mendengar akan channel YouTube ini, mereka adalah pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang tidak akan pernah kekurangan kasih dan berkat-berkat dari Tuhan. Shalom saudaraku, dan Tuhan sayang kita semua. Amin.